Baik, Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat bergabung kembali di diskusi online IKAYAPI yang kedua. Kemarin kita sudah melaksanakan yang pertama bersama Dr. Wawan. Ini yang kedua, masih dalam kajian tentang COVID-19. Kalau kemarin kita berbicara dari aspek kesehatan, sekarang kita akan berbicara dari aspek lain, karena kita tahu bahwa akibat dari virus ini bukan hanya berdampak pada kesehatan saja, tapi juga hal-hal lain di kehidupan kita sehari-hari. Nah, bersama kita sudah ada Bang Ubedillah Badrun yang akan langsung nanti memandu memberikan informasi tentang Islam, politik, dan krisis COVID-19. Jadi langsung saja saya serahkan kepada Bang Ubed untuk membedah apa yang akan kita diskusikan berikutnya. Nah, nanti setelah itu kita akan lebih banyak berdiskusi dengan tata cara yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya langsung saja dibuka mikrofonnya, terus kemudian nanti akan saya persilahkan. Marilah kita buka diskusi kita sore ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Bang Ubed, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, Bapak-bapak, para jamaah YAPI, abang-abang semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur pada sore hari ini bahwa Allah telah memberikan karunia kepada kita bisa bertemu, dan hanya karena Allah kita dipertemukan di dalam satu majelis online yang penuh berkah ini. Kenapa penuh berkah? Karena di awal sudah dibacakan ayat-ayat Allah di situ. Ada Bismillah, itu sudah ayat Allah. Setiap majelis yang dibacakan ayat Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan, rahmatnya. Itu ada hadisnya, hadis sahih. Salam dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah Muhammad SAW, qudwah kita, teladan kita dalam situasi era digital society era ini. Tidak mudah untuk berpegang teguh mengikuti Rasulullah. Maka hamba Allah yang hidup di sebuah episode penting ini episode disruption, kalau pakai perspektifnya ilmuwan Christensen, disruptive era, disruption era yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, di era ini tentu tidak mudah untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena itu semoga Allah berikan pahala besar, pahala terbaik bagi hambanya yang berusaha mengikuti Rasulullah di tengah situasi yang tidak mudah. Kita bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan, wabil khusus nikmat iman. Karena banyak di antara kita bersyukur itu kalau hanya mendapatkan nikmat yang sifatnya material. Misalnya mendapatkan THR, kita bersyukur. Mendapatkan hadiah, kita bersyukur. Tetapi jarang kita menyadari bahwa mensyukuri nikmat iman itu menjadi bagian penting di dalam diri pribadi Muslim. Mengapa? Karena hukum la azidannakumnya itu berlaku di situ. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat yang sifatnya maknawiyah, nikmat iman, maka Allah akan tambahkan iman itu. Itu logik tafsirnya tentang la azidannakum. Jadi
La in syakartum la azidannakum, itu berlaku untuk seluruh nikmat, termasuk nikmat iman. Nah, semoga kita yang hadir di dalam kajian ini dalam rangka juga mensyukuri nikmat iman, sehingga Allah berikan tambahan nikmatnya, tambahan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sore ini kita membahas satu tema yang penting, aktual. Temanya sebetulnya tema besar yang kalau dikaji oleh banyak para ulama, para profesor, mungkin bisa 3 semester karena Islam sendiri itu menjadi ajaran yang luar biasa. Kalau sebutkan ajaran yang sempurna, ya, kamil, ajaran yang luar biasa. Karena itu Allah merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Allah memanggil dengan panggilan yang sangat indah pada hambanya yang beriman. Ini panggilan sangat indah karena Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Dipanggil dengan panggilan yang sangat indah, dengan segala pahala yang diberikan pada hambanya yang beriman ini. Lalu Allah memerintahkan untuk mengajak kita semua dengan panggilan indah itu untuk memasuki Islam secara kafah. Karena itu Islam adalah agama yang sempurna. Dan Allah menegaskan, inna dina indallahi Islam. Itu untuk menunjukkan betapa sempurnanya Islam. Oleh karena itu, setiap kali kita menjalani hidup, termasuk juga memaknai hidup yang aktual dalam situasi sekarang, dalam situasi pandemi COVID-19, tetap kita tidak bisa mengabaikan perspektif Islam. Meskipun saya adalah fokus kalian saya di bidang politik, tapi dalam konteks tertentu kita tidak bisa mengabaikan perspektif Islam. Bahkan sebelum saya menjadi orang yang belajar politik, saya sudah Islam sejak kecil. Artinya kita tidak bisa mengabaikan, meninggalkan nilai-nilai Islam itu di dalam diri kita. Atau bahasa lainnya sering juga disebut, kalau mungkin pribadi muslim nggak bisa melepaskan tentang peran Islamnya di arena publik, ya. Misalnya, nahnu du'at qabla kulli syai'in. Itu kan ada bahasa Arab yang populer untuk para pejuang Islam agar sadar bahwa nahnu du'at, bahasa kita adalah pengajak kebaikan. Kita adalah orang-orang yang selalu mengajak orang lain untuk mengarah kepada kebaikan. Nahnu du'at qabla kulli syai'in, sebelum profesi-profesi yang lain. Jadi itu harus menjadi pegangan dari kita semua untuk saling mengingatkan. Kayak majelis ini sesungguhnya juga adalah majelis penting untuk sama-sama saling mengingatkan tawasabil haq wa tawasabil sabr. Nah, dalam rangka itulah kita mencoba untuk melihat kasus hari-hari ini dalam pandangan Islam. Kalau dalam pandangan Islam adalah memiliki perspektif yang sempurna, memiliki perspektif yang utuh. Karena Islam sangat spiritual, tapi juga Islam sangat intelektual. Jadi spiritualitas atau spirituality itu bisa menyatu di dalam intelektualitas. Islam tidak anti-intelektual. Karena itu cara kita memahami fenomena juga adalah mesti menggunakan cara-cara saintifik. Tetapi tidak bisa mengabaikan cara-cara yang sifatnya dogma. Tidak bisa kita meninggalkan tentang keyakinan. Jadi Islam tidak anti-intelektual, Islam tidak anti-sains, tidak anti ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi Islam juga tidak bisa mengabaikan hal-hal yang sifatnya maknawiyah. Ini poin pertama yang penting agar kita bisa membingkai problem ini menjadi lebih utuh sekemampuan saya.
dan kita semua saling belajar dan mengingatkan. Jadi dengan logika itu, dengan perspektif bahwa Islam memberi tempat pada rasionalitas, nanti di aliran-aliran filsafat, mazhab dalam pemikiran Islam itu disebut juga sebagai qadariyah, yang sangat meyakini tentang ikhtiar manusia. Tapi di saat yang sama ada juga pemikir yang kemudian melahirkan mazhab apa yang kemudian disebut sebagai mazhab Jabariyah, yang sangat meyakini bahwa takdir tidak bisa dihindari oleh setiap individu. Ini catatan penting ya, untuk kita bisa meyakini bahwa di saat yang sama kita bisa meyakini betapa pentingnya ikhtiar, tapi di saat yang sama kita juga mesti meyakini betapa luar biasanya takdir. Ini adalah cara pandang Islam di dalam memahami fenomena. Nah, kalau kita menggunakan perspektif yang sifatnya teologis, maka tidak ada peristiwa apapun di luar kekuasaan Allah. Semua peristiwa pasti itu adalah tentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita cara memahaminya? Bisa kita menggunakan beberapa referensi di dalam Al-Qur'an. Ini kita menggunakan perspektif Islam dulu ya, Mas Najib ya. Dan semuanya jamaah pada kajian Islam online pada sore hari ini. Jadi kalau saya ditanya bagaimana Islam memandang COVID-19, maka jawabannya adalah Islam memberi ruang bagi riset, bagi pemahaman ilmu pengetahuan pada COVID-19. Islam memberi ruang bagi keyakinan bahwa COVID-19 adalah musibah, COVID-19 adalah takdir, ketentuan Allah, COVID-19 adalah ujian. Itu cara pandang Islam. Jadi kita nggak bisa juga meyakini hanya satu perspektif. Beberapa ayat kan kita diingatkan, mungkin juga sudah pada hafal. Di dalam surat Al-Baqarah itu kan diingatkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Ini Allah mengingatkan bahwa Allah akan menguji setiap hambanya di kulli syai'in. Apa yang diuji? Minal khaufi wal ju'. Jadi وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ minal khauf. Ini contoh bahwa Allah ingin mengingatkan bahwa kita akan diuji dengan perasaan takut, bahkan kemudian wanapsin minal amwal, bahkan kemudian Allah uji dengan kekurangan harta, bahkan jiwanya. Seluruh materi akan hilang di dalam diri kita. Tapi Allah kemudian mengingatkan wabasyiris sabirin. Allah ingatkan, berilah kabar gembira bagi hamba Allah yang bersabar. Bagi hamba Allah yang bersabar terhadap ujian. Ini narasi yang sering diungkapkan oleh para asatid, para ustadz, untuk menyadarkan kita bahwa sabar itu adalah kunci dari keberhasilan. Sabar adalah kunci dari kemenangan. Sabar juga adalah kunci dari kesuksesan seorang menghadapi situasi berat. Itu Allah menjelaskan yang banyak di banyak ayat tentang betapa pentingnya sabar. Itu sama dengan logika tentang, kalau kita ingat Imam Syafi'i mengingatkan, jika saja Allah hanya menurunkan satu ayat, maka dunia ini sudah cukup untuk umat ini untuk memimpin dunia, untuk merubah wajah peradaban. Satu surat saja, kata Imam Syafi'i. Suratnya surat apa? Al-Asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bis sabr. Jadi itu satu pandangan keyakinan yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i, betapa surat Al-Asr ini menjadi surat yang sangat luar biasa untuk menentukan peradaban. Bahwa Allah mengingatkan bahwa kalian akan rugi kecuali illal ladzina amanu, mereka yang beriman, wa 'amilus sholihah, mereka yang produktif, beramal soleh, itu adalah produktivitas,
wa tawassaw bil haqq. Mereka mengajak pada kebaikan, tapi tidak cukup hanya di situ. Allah ingatkan wa tawassaw bis sabr, dan mengingatkan orang di dalam kesabaran. Jadi sabar itu juga adalah kunci orang untuk berhasil melalui episode berat di dalam hidup. Hari-hari ini adalah episode berat. Kemudian cara pandang Islam yang lain juga kita bisa, ini yang jarang dikaji, yaitu menggunakan perspektif di dalam surat Yusuf. Nanti bisa dicek ayat 11 kalau tidak salah ya. Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim li'ibratan liulil albab. Bahwa di dalam setiap peristiwa, laqad kana min qasasihim. Laqad kana min qasasihim. Kata Allah, di dalam setiap peristiwa, Allah ingatkan ada li'ibratan liulil albab. Ada ibroh, ada makna, ada meaning di balik peristiwa. Ini pesan Allah. Bagi siapa ada meaning itu? Bagi hamba Allah yang Allah labelkan disebut sebagai ulul albab. Orang-orang yang menggunakan akal pikirannya, kalbunya, akalnya secara optimal. Itu ulul albab. Jadi kalau kita menggunakan perspektif ini, maka cara kita melihat realitas adalah kita mesti menangkap meaning-nya apa, maknanya apa. Allah memberikan ruang yang sangat terbuka agar hamba Allah yang beriman memaknai fenomena COVID-19. Apa di antara makna dari fenomena ini adalah, ini luar biasa, ini ulul albab banget. Saya menangis kalau udah merenung ayat ini, karena Allah mengingatkan betapa hamba ini kecil. Allah Maha Besar. Bayangkan hari ini jutaan miliar dolar, triliunan miliar dolar, triliunan dolar dihabiskan untuk melakukan riset, mencari solusi obat apa yang terbaik untuk mengatasi virus corona. Semua ilmuwan biologi kimia terbaik di dunia sekarang sedang berpikir keras dan belum menemukan obat terbaik dari COVID-19. Ini artinya apa? Ilmu pengetahuan yang kita miliki nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil. Ini juga mengingatkan kita untuk tidak berada pada posisi takabur, sombong, arogan. Karena manusia nggak ada apa-apanya. Dikasih Allah makhluk yang sangat kecil yang nggak kelihatan. Corona ini adalah ciptaan secara alamiah dalam beberapa literatur terakhir. Mayoritas ilmuwan mengatakan ini ada, mayoritas ya, tapi sebagian mengatakan tidak. Sebagian mengatakan ini adalah makhluk yang tidak terlihat, sangat kecil. Dia masuk kategori semacam bagian dari semacam protein gitu ya. Ini nanti ada beberapa ilmuwan yang bisa menjelaskan tentang itu, terutama ilmuwan medis ya menjelaskan tentang itu. Poinnya adalah betapa manusia ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih virus yang tidak kelihatan saja, semuanya tak bisa. Ilmuwan, bahkan dunia sekarang goyah. Ekonomi kapitalisme global yang tadinya mengagungkan kekuatan besar, mereka mendominasi dunia, sekarang kelabakan dengan COVID-19. Allahu Akbar, itu pesan pentingnya dalam pandangan Islam. Allah Maha Besar. Bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Dikasih makhluk yang tidak kelihatan saja, manusia nggak berdaya. Ini cara bagaimana kita merespon COVID-19 dalam pandangan Islam dengan cara mentadaburi, mengambil ibrah. Kalau tadi perspektif yang pertama,
kita menggunakan perspektif tentang ujian, cobaan, agar kita sabar. Yang tadi di ujung ayatnya, wabasyiris sobirin. Berilah kabar gembira bagi hamba Allah yang sabar, karena melalui ujian-ujian berat, rasa takut, harta yang terus berkurang, dan seterusnya. Tapi Allah ingatkan, wabasyiris sobirin. Karena orang-orang bersabar adalah orang-orang yang akan fil jannah, akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Allah sebutkan wabasyiris sobirin. Nah, cara yang kedua, jadi cara yang pertama adalah melihat peristiwa ini sebagai ujian, sebagai cobaan, sebagai hukuman. Itu bisa kita maknai seperti itu. Cara yang kedua, melihat COVID-19 dipahami sebagai sebuah peristiwa yang harus kita ambil makna, ibrohnya. Laqad kana fi qasasihim li'ibratan liulil albab. Bahwa di dalam peristiwa demi peristiwa, min qasasihim li'ibratan liulil albab. Ada tanda-tanda bermakna, ada ibrah, li'ibrah. Bagi siapa? Mereka hamba Allah yang Allah sebut sebagai ulul albab. Orang-orang yang berpikir, orang-orang yang menggunakan akal sehatnya secara mendalam. Nah, itu cara pandang Islam, bagaimana kita melihat COVID-19. Dengan kita mengambil ibrah, di situ kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang hina, makhluk yang gak ada apa-apanya. Ilmu pengetahuan secanggih apapun ternyata dengan COVID-19, semua manusia belum menemukan obat sampai hari ini. Antivirusnya belum menemukan. Padahal Allah juga memberikan ruang bagi manusia untuk mencari obatnya. Makna yang kedua dari sini, itu artinya kita mengambil ibrah, sekaligus Allah mau mendidik manusia agar manusia serius melakukan riset. Agar manusia diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan penelitian tentang makhluk yang sangat ajaib itu. Agar Allah memberikan kesempatan pada hambanya untuk melakukan kesungguhan, jiddiyah di dalam menggali dan membaca situasi ilmu pengetahuan hari ini. Jadi semangat ilmu pengetahuan juga hadir di dalam bagaimana kita merespon COVID-19. Nah, itu beberapa cara pandang Islam untuk melihat COVID-19, betapa luar biasanya Islam memberikan satu manhaj, satu metodologi bagaimana membaca situasi yang terjadi hari ini. Itu baru cara pandang Islam ya, Mas Najib. Ya, kemudian mudah-mudahan Allah memberikan kita semua pencerahan di momentum ini agar kita kemudian juga membaca persoalan ini dengan cara atau pendekatan Islam. Ada dua tadi yang sudah saya sampaikan, pendekatan yang sifatnya maknawiyah tentang sabar dari peristiwa itu sebagai ujian. Yang kedua adalah pendekatan yang sifatnya scientific, mengambil meaning dari peristiwa ini, bagaimana kita bisa mengambil ibrah dari peristiwa ini. Di antara ibrahnya adalah makhluk ini, kita ini nggak ada apa-apanya ya dibanding ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dikasih makhluk yang sangat kecil yang tidak kelihatan saja kita semuanya kelabakan. Itu mengingatkan, hai manusia, kalian jangan macam-macam, kira-kira begitu. Ini poinnya. Kemudian yang ketiga, ibrah lainnya adalah, ini adalah peluang. Setiap peristiwa, kata Rasulullah SAW, hamba Allah yang muslim, yang mukmin adalah hamba yang ketika dia selalu mendapatkan keuntungan atau kebahagiaan. Mukmin itu selalu mendapat pahala. Kalau dia mendapat musibah, dia bersabar, dapat pahala. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, mendapat pahala. Maka ketika ada situasi seperti ini, maka ada ibrah yang kita bisa dapatkan. Yang ketiga tadi adalah COVID ini sebagai sebuah peluang agar kaum muslimin melakukan riset yang benar, melakukan penelitian
tentang makhluk ini seperti apa. Sehingga sebetulnya harusnya ya para dokter yang muslim bekerja keras untuk mencari tembung makhluk ini, lalu mencari obatnya dengan cara pandang Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu yang ketiga ya, Mas. Yang keempat, tentu kita bisa mendapatkan satu pelajaran penting tentang bagaimana peristiwa ini, lalu kita melakukan semacam kontekstualisasi pada episode masa Rasulullah SAW tentang wabah ini. Ini yang keempat ya. Bagaimana wabah di masa Rasulullah. Ternyata Islam mengajarkan bagaimana cara kemudian merespon wabah itu. Itu ada hadisnya sahih, hadis Bukhari. Jadi kata Rasulullah SAW, jika kalian berada di dalam, jika kalian melihat, apa bahasa Arabnya, kata Rasulullah SAW, jika kalian mendengar bahwa di sebuah tempat, sami'tum, kata Rasulullah, bidon, di ardi. Ini nanti dicek hadisnya. Sahih, hadis Bukhari. Jika kalian sami'tum, jika kalian mendengar di sebuah tempat di ardi, lalu mendengar tentang ada wabah, kata Rasulullah bahasa ininya, jangan kalian memasuki wilayah itu. La tadkhulu, kata Rasulullah SAW. Jangan kalian la tadkhulu fiha, jangan kalian memasuki wilayah itu. Lalu jika kalian berada di tempat yang ada wabah, kan kata Rasulullah, maka kalian jangan keluar dari tempat wabah itu. La tukhrijuna minha, kata Rasulullah. Jangan kalian tinggalkan tempat itu. Ini artinya Islam ternyata punya konsep tentang karantina wilayah. Islam sejak berabad-abad lalu punya konsep tentang karantina wilayah. Ini hadisnya sahih, hadis Bukhari. Nah, oleh karena itu, makna yang ketiga dalam pandangan Islam tentang COVID-19 ini, betapa Rasulullah SAW, in huwa ila wahyu yuha, tentunya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah dari wahyu Allah SWT, maka itu adalah benar. Dan Islam mengajarkan tentang karantina. Nah, ini poin keempat. Dan betapa luar biasanya Islam, makin kita membacanya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka makin kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah menjanjikan, siapa yang Muslim, siapa seorang Muslim yang meninggal karena wabah, maka dia adalah mati syahid. Dia adalah fil jannah. Itu betapa ini ya Rasulullah SAW. Tapi syaratnya Muslim. Itu kalimat Rasulullah begitu. Jika seorang Muslim meninggal dalam keadaan kena wabah, maka dia adalah syahid. Jadi nilainya di hadapan Allah SWT luar biasa. Tentu kalimat awal Rasulullah yang memberi syarat Muslim itu kan dengan segala segudang isinya sebagai seorang Muslim. Muslim yang taat, imannya kuat, akidahnya kuat, dan sebagainya. Jadi melegakan Islam itu dalam merespon. Nah, itu perspektif Islam. Nanti saya kira cukup sampai di sini yang cara pandang Islam. Yang kedua, cara pandang politik. Ya. Jadi, sebagaimana di awal saya katakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, maka Islam juga mengatur tata kelola negara. Bahkan negara itu akan makmur, diberikan kemajuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika negara itu memenuhi syarat tertentu dalam pandangan Allah. Itu ada di dalam surat Al-A'raf. Nanti ayat yang bisa dicek, ayat 96 kalau nggak salah. Allah mengingatkan tentang bagaimana sebuah negeri itu akan mengalami kemajuan besar dengan syarat yang Allah tentukan. Jadi Allah
tentukan apa syaratnya? Syaratnya ternyata amanu wa taqaw. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi kata Allah, syarat untuk membuat negara maju, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Yang Allah berikan keberkahan dari langit dan bumi dengan rezeki yang luar biasa itu, ternyata syaratnya amanu wa taqaw. Amanu wa taqaw. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka Allah akan berikan keberkahan, kemajuan, dan lain-lain di sebuah negeri itu ketika beriman dan bertakwa. Itu Allah betapa menegaskan pentingnya sebuah negeri, pentingnya sebuah negara, pentingnya kajian negara, dan pentingnya orang-orang yang mengelola negara itu memenuhi standar Allah. Jadi artinya Islam nggak boleh anti politik. Islam tidak boleh melarang berpolitik. Karena Islam sejak hadir sudah berdekatan dengan politik. Rasulullah ketika berdakwah berhadapan dengan kekuasaan yang zalim, politik Quraisy, kekuasaan Quraisy. Jadi nggak bisa kita hidup ini juga hanya satu perspektif begitu. Kita mesti memberi ruang juga bagi pandangan politik. Betapa pentingnya kekuasaan untuk mengatur berbagai persoalan yang ada di dalam sebuah negara. Kata Allah, walau anna ahlal qura, jikalau penduduk sebuah negeri, walau anna ahlal qura amanu, beriman, wattaqu, dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi yang membuat negara itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syaratnya iman dan takwa. Tapi iman itu Allah jelaskan cirinya banyak. Siapa mereka yang beriman? Banyak ayatnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu di antara hamba Allah beriman. Siapa mereka? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika mereka diperdengarkan tentang ayat Allah, maka hatinya bergetar. Hatinya sensitif, diingatkan tentang betapa hamba ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri hamba Allah beriman. Ada getaran di dalam jiwanya ketika diperdengarkan tentang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan lagi ciri-ciri manusia beriman banyak sekali, termasuk wattaqwa, bertakwa. Ciri manusia bertakwa juga banyak sekali. Maka jika penduduk di sebuah negeri memenuhi standar iman dan memenuhi standar takwa, itu akan luar biasa negeri. Standar takwa itu adalah juga standar orang-orang yang sangat serius jidiyah di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Orang bertakwa juga adalah orang-orang yang sangat serius mendidik generasi baru. Makanya YAPI ini yang konsen dengan mendidik generasi baru melalui TK, SD, SMP, SMA, sekolah tinggi, universitas. Itu adalah orang-orang yang jiddiyah, orang-orang yang sungguh-sungguh mendidik generasi baru dalam pandangan yang Islam, yang kita yakini sebagai kebenaran universal. Ayyuhal rahimakumullah, maka ciri manusia iman dan takwa banyak sekali, sehingga bisa menghadirkan negara yang maju, termasuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, elit politik seperti apa yang tepat dalam pandangan Islam adalah elit politik yang memiliki keimanan yang kokoh, akidah yang kuat. Dia kalau ada masalah tidak tanya pada dukun. Kalau saya melihat di Indonesia ini banyak sekali pemimpin yang kalau mau jadi pemimpin datangnya ke dukun, kan, ke gunung tertentu, itu berendam dulu di situ. Itu budaya politik kita yang memprihatinkan. Jadi bagaimana mungkin Allah akan turunkan keberkahan dan kemajuan kalau kemudian para pemimpinnya senangnya ketemu dukun. Ini juga problem akidah. Islam mengajarkan memimpin negara itu from knowledge to policy.
dari ilmu pengetahuan melahirkan kebijakan. Islam mengajarkan bagaimana kebijakan itu lahir dari riset. Bagaimana kebijakan itu lahir dari data. Bagaimana kebijakan itu lahir dari argumen yang kokoh. Itu sudah dicontohkan oleh para nabi. Ingat kisah Nabi Yusuf, argumen yang kokoh melahirkan kebijakan. Bagaimana Nabi Yusuf bercerita, diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran tentang ketika beliau menjadi menteri keuangan di Mesir. Itu betapa ilmu pengetahuan itu menjadi penting bagi seorang pemimpin. Sehingga melahirkan kebijakan yang memang based on riset, based on data. Nah, dari situ, maka kita bisa melihat bagaimana politik kita hari ini bekerja menghadapi situasi ini. Sebetulnya, ya saya sedih juga. Karena sejak awal, politik kita tidak responsif melihat COVID-19. Awal, ini kita bicara pakai data ya. Misalnya data tentang responnya elit politik tentang COVID-19 mengatakan tidak ada COVID-19 masuk ke Indonesia. Itu politisi yang bilang, pemimpin. Lalu nggak ada yang masuk COVID ke sini. Lalu Harvard University bilang ada, udah ditemukan beberapa indikasinya. Lalu mengatakan suruh ke sini itu dari Harvard University-nya, ditantang, bayangkan. Peneliti hebat dari Harvard University ditantang untuk membuktikan adakah COVID-19 di Indonesia. Ini satu respon awal yang menurut saya tidak saintifik. Bahkan jadikan kelakar, ya kan? Kelakar. Ini elit politik, saya kira elit politik kita perlu belajar komunikasi publik yang baik. Jadi dalam situasi yang seperti itu, jawabannya itu malah berkelakar. COVID-19, virus corona nggak masuk ke Indonesia karena kita suka makan nasi kucing. Kayak gitu-gitu. Itu kan narasi yang nggak penting dalam situasi berbahaya. Nah, dari situ, maka kita bisa membaca bahwa cara elit politik kita merespon sesuatu itu tidak saintifik. Tidak menggunakan perspektif ilmu pengetahuan dengan basis riset yang kuat. Akibatnya terlambat. Ini contoh. Bagaimana keterlambatan itu terjadi, begitu meluas, lalu kemudian kebijakannya kebingungan, padahal ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 yang sebetulnya memberikan ruang bagi kemungkinan melakukan karantina wilayah. Itu perintah undang-undang di dalam pasal 53, 54, dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Itu karantina wilayah. Saya misalnya mengapa mendorong karantina wilayah, argumen pertama saya adalah karena Rasulullah memerintahkan itu. Kata Rasulullah, la tadkhuluna fiha. Lalu di ujung kalimatnya, wala yakhrujuna minha. Jangan kalian keluar dari tempat yang ada wabah, dan yang dari luar jangan juga masuk ke tempat yang ada wabah penyakit. Itu konsep karantina. Ini argumentasi spiritual saya. Mengapa mendorong karantina wilayah sejak 10 hari lalu. Sudah berhari-hari. Karena konsep argumennya itu. Argumentasi teologis, argumentasi Islam. Yang lain baru argumentasi ilmu pengetahuan. Karena data ilmu pengetahuannya, hasil risetnya, kecepatan penyebaran virus COVID-19 ini lebih cepat penyebarannya, dalam sepekan bisa 100% naiknya, kecepatan penyebarannya, dibanding kemampuan pemerintah untuk menghentikannya. Karena kecepatan virus itu lebih cepat dari kemampuan pemerintah untuk menghentikannya, maka solusinya adalah karantina wilayah. Mengapa karantina wilayah? Agar memutus mata rantai persebaran COVID-19. Itu semangatnya. Tapi kan kemudian yang terjadi hiruk pikuk ribut gubernur DKI dengan maaf saya sebutkan
Presiden Republik Indonesia, dan ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Mahfud MD di situ, yang dua-duanya juga berbeda pendapat. Jadi artinya apa? Korban terus berjatuhan. Tapi elit politik masih ribut mementingkan ego politiknya. Jadi kalau 10 hari lalu itu sudah karantina wilayah, penyebaran itu berhenti karena karantina wilayah itu ditutup DKI. Dan kebutuhan pokok warga dijamin oleh negara. Kebutuhannya, semuanya. Dengan jumlah penduduk Jakarta 9,6 juta penduduk, itu uangnya cukup untuk membiayai hidup 14 hari penduduk Jakarta. Dengan cara karantina wilayah, maka orang-orang nggak bisa pulang ke kampung. Tapi karena tidak karantina wilayah, pakai kebijakan social distancing saja, dan kemudian pakai kebijakan atau istilah sekarang disebut physical distancing saja, atau PSBB saja, maka orang boleh pergi dari Jakarta kemana-mana, boleh masih sekarang. Pulang kampung, udah ribuan yang pulang kampung sekarang. Karena sudah ribuan pulang kampung, maka daerah-daerah mulai terkena. Jadi, itu ada semacam, dia carrier ya, membawa virus dari Jakarta ke daerah-daerah lain. Karena nggak ditutup Jakartanya. Jadi ini seperti ibaratnya nasi sudah menjadi bubur. Virus sudah kemana-mana. Karena terlambat untuk mengambil keputusan tentang karantina wilayah itu. Saya sempat ditanya juga, ada pertanyaan, nanti ekonominya ambruk. Oh, itu adalah pernyataan yang tidak rasional. Kalau keputusannya rasional berbasis ilmu pengetahuan, maka jawaban atas pertanyaan itu harus juga ilmu pengetahuan. Jawabannya apa? Begini. Kalau kita membuat kebijakan karantina wilayah, ditutup Jakarta ini semuanya, waktu 10 hari lalu atau seminggu lalu, maka orang-orang Jakarta nggak boleh keluar. Lalu pertanyaannya, uangnya dari mana? Ada uangnya. Saya kalkulasi, kalau standar WHO itu, atau standar dunia, untuk kecukupan gizi, satu orang itu 33.000. Tapi saya pakai kalkulasi, kalau kita karantina wilayah, satu orang satu hari 50.000. Sarapan 10.000, makan siang 20.000, makan malam 20.000. Itu sudah cukup gizi. Jadi kalau satu orang dikasih 50.000 warga Jakarta, itu hanya butuh uang 6,7 triliun. Dan itu uangnya ada di Jakarta. 6,7 triliun itu ada uangnya di Jakarta. Dari mana? Ngambil dari 10% dari APBD. APBD Jakarta itu 87 triliun. Angka yang sangat besar. Kenapa ambil 10%? Itu dari biaya perjalanan dinas dan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pergerakan itu dipotong semuanya. Ada uangnya Jakarta. Kalau kurang, jadi uang yang 12,4 triliun itu dari mana saja? Ya itu rinciannya. 6,7 triliun untuk makan warga Jakarta, sekitar 200 miliar itu untuk biaya listrik dan biaya air, itu digratiskan selama 14 hari ya. Selama 14 hari. Kemudian uang sekitar 7 triliun itu dipakai untuk rumah sakit, untuk biaya kesehatan, untuk biaya ke dokter, dan lain-lain. Itu 7 triliun. Totalnya saya kalkulasi 12,4 triliun. Itu idealnya. Itu seminggu lalu harusnya dilakukan. Sehingga kemudian warga Jakarta sudah tenang, ya sekarang harusnya sudah mulai tenang kalau karantina wilayah kemarin. Tapi karena tidak karantina wilayah, maka orang-orang Jakarta boleh keluar daerah, ya virus terbawa kemana-mana sekarang. Ini argumen akademiknya itu diantaranya. Ada kalkulasi ekonomi yang juga akhirnya membuat ada kepastian ekonomi. Kita hanya butuh waktu 2 minggu untuk karantina wilayah. Setelah itu tidak. Dan ekonomi akan sembuh. Jadi ada kepastian. Tapi kalau menggunakan kebijakan sekedar atau hanya social distancing, nggak ada kepastian kapan ini berakhir. Karena virus beredar terus. Dan ini ekonomi juga tidak ada kepastian. Itu argumentasi akademik saya. Yang kedua, berdasarkan penelitian beberapa jurnal, itu menyebutkan bahwa social distancing itu hanya efektif di negara yang tingkat rasionalitas masyarakatnya tinggi.
dan tingkat tertib sosialnya, social order-nya itu tinggi. Dan tingkat rasionalitasnya, tingkat pendidikannya tinggi. Mereka sudah civilized. Karena sudah civilized, lalu dibuat kebijakan social distancing, orang nurut semua. Nah, Indonesia itu belum civilized secara umum. Indonesia itu tingkat pendidikannya belum tinggi secara umum. Indonesia itu belum menjadi masyarakat yang rasional secara umum. Maka kebijakan yang harus dilahirkan dalam situasi COVID-19 itu harusnya kebijakan yang tegas, yaitu karantina wilayah. Kalau bahasa kerennya disebut dengan local lockdown atau lockdown. Itu bahasa yang umum di dunia internasional. Tapi kita menggunakan istilah karantina wilayah. Jadi, karena politik rezim itu tidak mengindahkan perspektif-perspektif yang berbeda itu, tapi mereka ribut ya antar individu elit, itu akhirnya seperti yang sekarang terjadi. Mengapa ribut? Coba runtun hari kemarin itu, agak unik saya. Waktu Gubernur DKI minta karantina wilayah ke pemerintah pakai surat resmi, lalu diterima diantara oleh Pak Mahfud MD. Profesor Mahfud mengumumkan kepada publik, Gubernur DKI sudah mengajukan karantina wilayah. Besok, kata Pak Mahfud, peraturan pemerintahnya akan keluar tentang karantina wilayah, PP-nya. Itu 2 hari lalu. Ternyata besoknya, yang keluar bukan PP tentang karantina wilayah, yaitu yang keluar peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar, PSBB itu. Jadi, coba Bapak bayangkan, ini sekali bermenko yang mengumumkan akan ada PP tentang karantina wilayah, ternyata besoknya yang keluar bukan PP karantina wilayah, tapi PP PSBB. Dan itu karena ada kekuatan politik lain, itu yang saya sebut dalam politik, oligarki politik bersatu dengan oligarki ekonomi. Jadi ini, ya lihat saja tarik ulur, ada yang misalnya Menko Maritim dan Investasi rapat sendiri, Menko Polhukam rapat sendiri, lalu keputusannya berubah. Itu contoh sebetulnya ada koordinasi di lapisan elit yang tidak baik dalam situasi COVID-19. Jadi kalau kita yang kedua ini menggunakan perspektif politik, maka analisisnya bisa melihat perilaku elit politik di dalam merespon COVID-19. Apa perilakunya? Tadi saya sudah jelaskan, di antaranya adalah deny, menolak informasi dari dunia internasional. Apalagi perilakunya arogan, sombong, nggak ada COVID-19, nggak ada corona di Indonesia. Lalu datang informasi dari Harvard University, ditantang Harvard University. Itu perilaku elit kita. Perilaku berikutnya adalah pengambilan keputusan yang lambat dalam situasi yang berbahaya ini. Jadi itu satu perspektif politik dalam menganalisis COVID-19 dari perspektif political behavior, perilaku politik elit. Dan kita bisa melihat perilaku elit politik kita ya seperti yang kita lihat bersama-sama. Ada perubahan perilaku yang sangat cepat dan kemudian terburu-buru, kelihatan tidak siap dan sebagainya. Itu contoh analisis politik dari perspektif perilaku. Dari perspektif lain bisa juga misalnya perspektif regulasi. Kalau pakai teorinya David Easton disebut dengan perspektif political system, sistem politik. Bagaimana policy diproduksi. Kalau lihat di situ menggunakan perspektif David Easton itu, maka kita bisa melihat public policy yang diproduksi oleh elit politik hari ini bermasalah. Ya, baik PP nomor 21 tahun 2020 maupun Perpu nomor 1 tahun 2020. Itu sudah banyak yang mengkritik soal itu, dan saya kemarin berkali-kali mengkritiknya, bahwa ada problem di balik public policy yang dibuat pemerintah di tengah-tengah COVID-19. Itu cara pandang yang kedua dalam politik, menggunakan perspektif sistem public policy. Bagaimana memproduksi public policy di tengah COVID dengan pendekatan teori sistemnya David Easton. Maka kita bisa membaca apa yang terjadi di dalam situasi sekarang itu dengan cara pandang proses produksi public policy. Saya kira
dua dulu dari cara pandang politik, yaitu analisis perilaku elit di situasi COVID-19, dan yang kedua analisis produksi public policy dalam menghadapi COVID-19. Demikian, maaf nih, saya nggak sadar ternyata sudah 1 jam ya berbicara. Terima kasih. Waktunya mungkin kita bisa berdialog atau berdiskusi atau saling memberikan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas, hostnya, Mas Najib. Ya, terima kasih Bang Ubed yang telah memberikan banyak informasi. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, langsung saja Bapak-Bapak yang ingin bertanya atau mengungkapkan pendapatnya, saya persilahkan. Langsung saja Pak ya, silakan. Langsung saja. Saya ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Kusnandar. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ubed dan teman-teman luar biasa. Nampak sehat-sehat walaupun yang dibicaranya COVID-19, tapi wajahnya segar-segar gitu ya. Alhamdulillah. Saya udah 3 minggu ini di rumah kemana-mana. Bang Ubed, tadi kan banyak ya perspektif pandangan. Suaranya tapi ada kecil ya? Halo? Ya. Ya, halo? Ya. Ada satu pandangan juga yang berkembang di masyarakat yang menurut saya ini agak ada sedikit berbahaya, tapi nggak tahu nanti tanggapan Bang Ubed. Ada yang menganggap atau mengibaratkan COVID-19 ini adalah tentara Allah katanya. Nah, kemudian dikait-kaitkan dengan bahwa yang diserangnya adalah negara-negara yang memang bermasalah atau punya pemimpin bermasalah dan lain sebagainya gitu ya. Ini kan memang bisa dilihat dari dua sisi nih pandangan seperti ini. Memang dari sisi spiritual tadi ya, bahwa memang itu dianggap memang betul dari Allah gitu ya. Tapi kemudian dikaitkan bahwa itu Allah mengutusnya untuk menyerang orang-orang yang yang rusak gitu ya, yang nggak benar. Dan dia sendiri merasa aman gitu dari kemungkinan terkena. Nah, ini gimana nih menurut Bang Ubed pandangan seperti ini? Terima kasih. Ya, langsung ya. Ya, langsung aja, Bang. Ya, Mas Sajid ya. Terima kasih Pak Kusnandar yang telah bertanya. Bagaimana dengan pandangan yang meyakini bahwa ini adalah tentara Allah yang Allah kirimkan di muka bumi untuk memberikan pelajaran bagi hamba Allah agar kembali ke jalan yang benar. Saya kira itu adalah satu tafsir ya yang diyakini oleh umat, oleh sebagian kalangan, tapi menurut saya itu tidak dalam perspektif saintifik, tapi itu perspektif teologis. Jadi perspektif teologis itu di situ ada ruang yang memungkinkan orang menggunakan cara pandang dogma. Di cara pandang dogma meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah memiliki kekuasaan atas segala sesuatu, maka kalau kemudian Allah turunkan virus yang makhluk yang tidak terlihat itu adalah sangat mungkin ya. Karena kita semua meyakini bahwa tidak ada makhluk di muka bumi ini yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap yang ada di dalam bumi ini adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dari situ kita meyakini ini cara pandang Jabariyah. Kita meyakini bahwa itu adalah kehendak Allah dan itu bisa jadi menjadi ibrah penting kan dari kita semua bagaimana kemudian melihat sesuatu itu dengan cara pandang Islam. Tentu ini memerlukan referensi, dalil-dalil yang kuat untuk menjelaskan apakah ini adalah makhluk yang Allah turunkan. Kalau konteksnya adalah setiap makhluk di muka bumi adalah Allah telah kehendaki, maka iya benar. Kan itu. Tapi apakah itu adalah maksud Allah untuk membunuh orang-orang yang
tidak berakidah lurus, itu wallahu a'lam. Karena dalam konteks itu, begitu ya. Karena dalam konteks itu nanti berlaku hukum yang hadis Rasulullah SAW terkait dengan orang yang meninggal terkena wabah, itu sama dengan syahid bagi seorang hamba Allah yang Islam dan mukmin. Jadi kan menjadi tidak berlaku kalau kemudian coronavirus itu hadir untuk membunuh orang-orang akidahnya nggak benar kan begitu. Jadi tetapi kita cukup sampai berhenti pada kalimat bahwa itu semua atas kehendakan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ saya, Pak. Karena apa yang dibalik dari peristiwa ini wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu dan hanya Allah yang tahu. Jadi mungkin moderat, cara pandang moderatnya di situ agar kita kemudian tidak terjebak pada narasi yang seolah-olah kita menafsirkan apa maksud Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya yang perlu kita lihat karena virus ini luar biasa mematikannya, dan kalau kita lihat estimasi yang dikirim oleh Pak Dr. Wawan ini, Pak Ketua kita, ini kan luar biasa, kurvanya itu sudah kurvanya dalam bentuk J. Itu luar biasa. Kalau kita tanpa intervensi, ini bisa sampai 240.000 orang korbannya. Nah, pertanyaannya posisi kita saat ini dalam menghadapi COVID-19 ini, apakah menggunakan intervensi intensitas kecil atau intervensi intensitas sedang? Saya melihatnya apa yang dilakukan hari ini karena hanya mengambil kebijakan PSBB dan social distancing dan physical distancing itu, maka ini adalah intervensinya masuk kategori intensitas kecil. Jadi masih sangat besar kemungkinan orang yang akan menjadi korban dari COVID-19. Karena lintasan sosial masih terus terjadi. Orang masih boleh hilir mudik. Yang sehat mungkin nggak apa-apa, tapi dia membawa virus. Itu akibat dari memang tidak ketatnya intervensi. Jadi memang yang kelambatannya di situ ya, akibat intervensi yang tidak tegas menurut saya, berdampak kepada korban yang terus berjatuhan. Dan yang saya sedih adalah teman-teman terdepan, garda terdepan, para dokter, kabarnya hari ini sudah 19 atau 23 dokter yang meninggal. Ini kan ya luar biasa. Itu orang-orang terbaik di Indonesia. Dokter itu kan orang masuk fakultas kedokteran itu adalah fakultas yang paling susah. Dan mereka meninggal dalam kondisi dengan perlindungan yang tidak baik kan. Jadi sedih kalau lihat saya mendengar dokter, dan saya sempat membuat puisi tentu, tapi mungkin besok puisinya akan beredar kemana-mana. Jadi saya kira itu Pak Kusnedar, cara pandang kita dalam soal melihat virus corona ini, bahwa itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan apa maksud Allah di balik itu, wallahu a'lam bishawab. Karena di situ kita cukup berhenti di situ karena kita cara pandangnya seimbang antara Jabariyah dengan Qadariyah. Ya, kira-kira begitu, Pak Kusnedar. Mungkin kalau ada yang menambahkan juga boleh. Ya. Gimana Bang? Silakan. Iya, terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin Pak Dokter ya sudah mengacungkan tangan. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ubed, ini kan kalau kita lihat, kalau dari sisi teologis, dari sisi hadis dan lain-lain, sebetulnya para ulama harusnya memberikan keyakinan kepada pemerintah sesuai dengan hadis yang tadi sudah disebutkan itu, dan itu hadisnya memang sahih saya kira. Dan itu kalau kita lihat kan sampai hari ini tidak ada upaya yang cukup masif dari kalangan ulama untuk meyakinkan pemerintah tentang penerapan hadis itu yang sudah dari 15 abad yang lalu sudah disebutkan oleh Rasulullah. Saya sendiri melihat bahwa pilihan untuk melakukan karantina wilayah saja atau lockdown itu memang mungkin lebih kepada pemikiran politis. Tetapi yang juga saya lihat adalah bagaimana keberhasilan Cina di Wuhan
dalam melakukan recovery yang sangat cepat. Nah, satu hal saya kira yang sangat penting dan ini belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah adalah melokalisir penderita-penderita COVID itu pada rumah sakit yang sudah secara masif atau raksasa atau jumlahnya cukup besar hanya ada di situ. Jangan ada pasien-pasien gejala COVID itu masuk di rumah sakit umum biasa. Tetapi yang terjadi sekarang itu tidak diatur dengan baik sehingga semua rumah sakit misalnya di Jakarta tidak ada satupun rumah sakit di Jakarta yang tidak ada pasien COVID-nya. Dan ini sebenarnya adalah sebuah tanda kutip malapetaka karena otomatis semua penyakit akan bergerak dan berputar di semua wilayah dan ini nggak bisa dicegah lagi kalau sudah begitu. Jadi memang kalau saya sih berpikir bahwa memang harus ada rumah sakit yang khusus disediakan untuk COVID dan rumah sakit yang secara umum tidak menerima ya tidak menerima dan itu dilakukan di Wuhan secara paripurna. Mereka berhasil menerapkan itu. Hanya rumah sakit untuk COVID saja yang menerima COVID, sedangkan rumah sakit yang tidak itu begitu. Saya mohon pendapat dari Bang Ubed mengenai. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dr. Rowan. Saya kira ini pertanyaan menarik juga karena ada dua pertanyaan penting yang tadi saya tangkap. Pertama adalah bagaimana peran tokoh, peran ulama di dalam menghadapi situasi sekarang. Sebetulnya, kalau dalam analisis sosiologi politik, itu ada namanya kajian tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Ini bisa dibaca pada bukunya Robert Michel, Philip Althoff, dalam bukunya Introduction to Political Psychology. Dia sebutkan suprastruktur politik itu adalah elit politik dan infrastruktur politik itu diantaranya adalah tokoh-tokoh masyarakat. Nah, jadi peran tokoh ulama itu penting sebetulnya di dalam mengajak orang melakukan edukasi dalam menghadapi COVID-19 ini. Sayangnya memang saat ini saya lihat belum ada gerakan yang sangat masif yang dilakukan oleh para ulama untuk melakukan edukasi pentingnya karantina wilayah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang di hadis yang tadi saya bacakan. Sampai Rasulullah memerintahkan la tadkhulu fiha. Lalu ketika kita berada di luar, itu dilarang masuk ke daerah yang kena wabah. Lalu kalau kita sudah berada di tempat di mana wabah itu ada, Rasulullah melarangnya, la takhrujuna minha. Nggak boleh kita keluar dari wilayah itu. Itu konsep karantina wilayah yang ada di dalam Islam, dan itu hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Nah, ini harusnya sampai kepada publik. Saya di tempat saya sejak ini adalah masjid di sini adalah masjid pertama kali yang memberhentikan sholat berjamaah di masjid ini di tempat saya di wilayah Cilengsi. Karena waktu itu begitu eskalasinya mencepat, saya bilang kita putuskan tidak ada sholat Jumat di sini. Argumennya ya tadi hadis Rasulullah SAW, ya kemudian beberapa hadis yang lain dan Al-Quran di situ tentang keringanan Islam di dalam atau memberikan rukhsah dalam keadaan bahaya. Sampai azan pun kalau kita baca di salah satu riwayat dan Sahih juga yang diceritakan oleh Anas, ya, itu kan diceritakan pada saat hujan dan halangan berat untuk datang ke masjid, sampai azannya dirubah. Bukan hayya 'alas shalah, tapi shollu fi buyutikum, shollu fi ruhalikum. Ini kan ada perintah di situ yang dicontohkan di masa Rasulullah SAW, boleh sholat di rumah, berjamaah di rumah, dalam situasi berbahaya. Nah, ini sebetulnya argumen-argumen teologis ini itu bisa dijadikan sebagai sebuah gerakan masif yang dilakukan oleh para ulama, dan sebagian ulama-ulama yang konsen dengan dan memahami betul tentang karantina wilayah ini melakukan itu, Pak Dokter, di beberapa tempat. Sayangnya ini harusnya dimotori oleh, maaf kalau saya boleh saran, ini dimotori oleh Pak Wapres harusnya. Pak Kiai Haji Ma'ruf kan ketua MUI itu harusnya lebih mudah ya kan, untuk kemudian membuat gerakan ulama itu bergerak untuk
membuat kesadaran umat ini untuk melakukan karantina wilayah. Dan di dalam undang-undang, ini mohon maaf kalau saya kritik pemerintah ya. Di dalam undang-undang itu sudah bagus sebetulnya, Pak Dokter dan yang lain. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 2018 itu sangat runtun dijelaskan. Kalau ada wabah, yang wabah itu menular, maka yang dilakukan adalah karantina rumah. Jadi yang sakit itu diisolasi, dan orang yang di rumah itu nggak boleh keluar. Dan kehidupannya dijamin, disuplai dari pemerintah. Itu karantina rumah. Kalau karantina rumah nggak berhasil, makin banyak orang sakit, dan rumah sakit itu nggak nampung, maka bikin rumah sakit khusus wabah itu. Itu namanya karantina rumah sakit. Itu ada di undang-undang itu. Kalau kemudian penyakit yang menyebar tidak bisa dikontrol, seperti yang terjadi di DKI kemarin, itu seminggu lalu, harusnya sudah karantina wilayah. Itu undang-undang memerintahkan begitu. Karantina rumah sakit, lalu karantina wilayah. Jadi, pembatasan sosial berskala besar itu hanya bisa efektif kalau dibarengi dengan karantina wilayah. Tapi kalau karantina wilayah tidak diberlakukan, ya monggo, itu keputusan pemerintah, kita hormati. Tapi kita ingatkan bahwa PSBB itu orang masih boleh lalu lintas. Dan nggak ada larangan. Kan di situ. Kita masih bisa jalan kemana, ke beli sembako, dan lain-lain. Karena nggak ditutup aksesnya. Dan pemerintah mengatakan toko sembako nggak boleh tutup, ya kan? Yang lain-lain juga nggak boleh tutup. Itu artinya apa? Orang boleh jalan. Artinya apa? Bisa saja virus itu berjalan kemana-mana. Jadi itu kelemahan dari PSBB, yang ini harusnya didengar oleh pemerintah. Beda dengan karantina wilayah. Kalau karantina wilayah tutup full, Jakarta ini ditutup, nggak boleh orang keluar masuk Jakarta. Jadi dalam Jakarta dibiayai hidupnya oleh Jakarta dan oleh pemerintah. Dari mana uangnya ada? Ada uang nganggur kok di pemerintah ini, nilainya hampir 270 triliun. Itu uang dari sisa anggaran APBN yang lalu. Dan ada uang pinjaman baru juga dari World Bank dan lain-lain. Jadi sebetulnya uangnya ada. Pajak Indonesia itu ada 1.300 triliun tahun kemarin dapatnya. Tahun akhir tahun ini sampai dipakai untuk 2020 ini. Ada 1.300 triliun itu pajak dari rakyat. Masa ngambil hanya sekitar 10% saja untuk menangani karantina wilayah, tidak bisa. Itu kan soal political will sebetulnya, soal kemauan politik. Saya bertanya, uang yang dipakai untuk penanganan, untuk jaminan sosial, sekarang jaminan sosial yang nilainya sekitar 415 triliun itu dari mana uangnya? Kan itu buktinya ada uang. Tapi disebar kemana-mana sekarang, karena COVID-nya sudah kemana-mana. Telat karantina wilayahnya. Nah, uang yang banyak itu sebetulnya bisa dipakai untuk karantina wilayah kemarin, seminggu yang lalu. Jadi ini itu konsep karantina wilayah yang sebetulnya ideal untuk menghentikan penyebaran wabah di negara yang tingkat rasionalitasnya rendah. Kan pemilu aja kelihatan, dalam pemilu itu, maka kita tuh pemilih rasional itu cuma 20%. Selebihnya ada pemilih tradisional dan pemilih irasional, kan, subjektif. Yang rasional sedikit. Maka di negara yang tingkat rasionalitasnya rendah, yang tepat itu adalah karantina wilayah. Tapi ini sudah berlanjur seperti sekarang, ya akibatnya semua orang harus siap siaga untuk karantina rumah masing-masing, ya, untuk tidak berinteraksi secara bebas dengan dunia luar. Dan itu artinya ya pemerintah hanya memberikan sumbangan pada mereka yang terkena dampak paling terasa, terutama mereka yang dapat penghasilan harian dan lain-lain. Ini ya akibat dari, menurut saya, terlalu ringan kebijakan yang dibuat di dalam mengantisipasi soal COVID-19 ini. Ya. Saya kira itu, Pak Dokter. Jadi pertama, gerakan masif dari kalangan ulama itu penting. Ini masih penting sekarang karena dari lihat matematika, dari rumus matematika tentang penyebaran COVID-19 ini bisa sampai akhir Mei itu masih berlanjut dan angkanya bisa sampai ratusan ribu yang akan menjadi korban. Maka karena kebijakannya masih longgar, kan,
kebijakannya masih boleh orang hilir mudik. Maka cara apa yang paling mungkin agar orang tidak hilir mudik adalah melakukan gerakan keagamaan untuk orang agar melakukan karantina wilayah, karantina rumah masing-masing. Mungkin itu yang paling mungkin, dan ya meskipun tidak mudah ya untuk mengajari orang yang masih belum rasional untuk menerima informasi dengan baik. Saya kira itu problem sosiologis kita. Makanya tadi saya sejak awal, di negara yang tingkat rasionalitasnya rendah, harusnya kebijakannya karantina wilayah. Ketika jumlah korbannya baru sekitar 200-300 yang terkena. Kalau sekarang sudah 1000-an kan lebih yang terdampak, sudah 1.500-an ya. Ini kan ya sudah menyebar kemana-mana. Apa yang sekarang terjadi, ya menurut saya harus segera polanya bisa bertahap. Jadi kalau ada wilayah yang belum terkena juga bisa menutup diri dengan pembatasan sosial berskala besar itu, agar orang-orang dari luar tidak masuk ke daerah itu. Jadi itu kan logika teologis dan argumentatifnya Rasulullah SAW itu luar biasa itu. Dari hadis Bukhari yang tadi saya bacakan. Jadi baik yang berada di luar maupun yang di dalam itu kena peringatan Rasulullah SAW. Yang di dalam nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk. Itu luar biasa yang diajarkan oleh Islam. Ya. Saya kira itu, Pak Dokter. Mungkin yang lain bisa deh. Ya baik, saya mungkin satu lagi ya, karena agar nanti di maghrib kita tunggu lagi bapak-bapak yang ingin. Suaranya saya kurang keras ya. Saya mau tanya isu yang baru saja muncul. Ya Bang Chandra, silakan Bang. Silakan ya. Ridwan Kamil menyampaikan bahwa beliau mempunyai keyakinan yang terdampak virus corona itu jauh berlipat-lipat dibanding data yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dibuktikan di wilayah Jawa Barat sendiri dengan tes rapid yang kemarin dibagikan pemerintah sudah ada 600 lebih yang positif corona. Nah, 600 ini kemarin belum mendapat fasilitas untuk tes swab sehingga tidak terdeteksi. Nah, karena mereka tidak tahu, maka mereka sudah berinteraksi dengan berbagai banyak orang, dan akhirnya apa? Bisa jadi di luar sana terpapar oleh yang 600 orang ini yang belum dites rapid. Jadi bayangan saya itu di Jawa Barat, DKI dan kota-kota lain bisa jadi seperti gambaran Ridwan Kamil. Nah, kalau ini terjadi, bagaimana gitu kita menyikapinya? Melihat data pemerintah yang masih sedikit, tapi diyakini sebagian orang bahwa jumlahnya telah berlipat-lipat. Terima kasih, itu saja. Oke, baik, langsung. Chandra ya? Iya. Ya. Ya, saya kira problem berikutnya dalam analisis politik adalah tadi di awal saya katakan betapa pentingnya knowledge to policy, research to policy, data to policy. Itu sangat penting. Nah, karena itu problem berikut ini terkait dengan betapa pentingnya data untuk mengambil kebijakan. Problem di Indonesia, koordinasinya buruk dan pendataan buruk. Bisa bayangkan, saya sedih juga ya, negara ini kenapa ya hiruk-pikuk ini terlalu urusannya ego politik. Akibatnya data berantakan. Bayangkan misalnya, ya dua Menko berbeda pendapat. Kemudian gubernur dengan pusat suplai datanya tidak sinkron. Gubernur DKI sebutkan ternyata yang meninggal dengan prosedur protokol COVID-19 luar biasa banyak. Udah 283 misalnya. Itu kan luar biasa. Tidak sama dengan data yang dimiliki oleh pusat. Nah, ini gimana cara koordinasinya? Ada apa? Hanya karena beda haluan politik, lalu koordinasinya nggak jalan. Ini artinya apa? Saya melihat
elit politik kita ini masih jadi politisi, bukan menjadi negarawan. Kalau negarawan, national interest yang harus diutamakan, kepentingan nasional harus diutamakan. Apa itu kepentingan nasional? Keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan, menyelamatkan hidup rakyat. Itu cara berpikir negarawan. Tapi kalau masih gontok-gontokan ego politik, kamu gubernur partainya berbeda dengan saya. Gubernur DKI ini kan Gerindra, saya PDI misalnya. Gubernur Jawa Barat ini Nasdem, saya PDI. Udah, nggak usah didengar itu gubernur-gubernur. Itu kan bahasa egoistik. Bapak-bapak bayangkan ya, kelola negara dengan 260 juta orang dipimpin dengan cara-cara ego politik, ini kan memprihatinkan. Kita memerlukan pemimpin yang jujur, terbuka, dengan sikap-sikap negarawan. Jangan pura-pura negarawan, tapi di hatinya ego politik yang muncul. Itu kan problem kita. Ini jadi problem tentang data dalam kasus Jawa Barat dan dalam kasus DKI, ini menunjukkan koordinasi yang buruk, Pak Chandra. Dan ngeri kan kalau kemudian ada data yang tidak terkoordinasi dengan baik, dan itu pemetaannya sudah menyebar kemana-mana. Dalam hitungan seminggu udah naik 100%, 2 minggu 200%, dan seterusnya akan terus bertambah. Dan ini juga menunjukkan, tadi saya di awal katakan, kecepatan penyebaran COVID-19 itu lebih cepat daripada cara pemerintah menghentikannya. Maka karena kecepatan COVID-19 itu luar biasa, karantina wilayah itu solusinya. Akibatnya ya seperti yang sekarang, karena tidak karantina wilayah, ya sudah menyebar kemana-mana. Dan itu kita dampaknya luar biasa ini. Ekonomi juga makin memburuk. Lalu sedihnya juga ekonomi yang mulai akal-akalan. Kan? Saya baca Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang baru ditandatangani itu juga banyak akal-akalannya. Agak ngeri saya. Misalnya di pasal 5 itu diakalin. Defisit APBN nanti boleh 5%. Harusnya 3% menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Itu kalau dengan cara ngelola negara begitu ya ngeri. Terus kemudian ada pasal 27 yang isinya mengatakan bahwa negara boleh melakukan apapun dalam konteks ekonomi ini, kalau melanggar nggak boleh dihukum. Kira-kira begitu. Jadi apa saja dilakukan boleh. Itu kan bahaya. Jadi itu saya kira juga problem di sektor ekonomi yang memudahkan atau dalam tanda petik ya seolah-olah menghalalkan segala cara untuk menyelamatkan kekuasaan. Padahal uangnya ada untuk karantina wilayah itu. Ada di mana sebenarnya? Tadi saya sebut ada sisa alokasi tahun yang lalu, anggaran, ya, SAL itu, ada ratusan triliun di situ. Kemudian uang yang untuk pembiayaan infrastruktur, itu juga ratusan triliun, kan bisa dialihkan untuk kepentingan ini. Kenapa sih bertahan untuk bangun infrastruktur, sementara rakyat terus berguguran direnggut nyawanya oleh COVID-19? Ini political will. Lagi-lagi saya harus mengatakan ada problem di lapisan elit kita yang mengakibatkan tidak munculnya political will dari kekuasaan yang mengarah pada kebijakan yang tepat. Saya kira itu ya Pak Chandra, terima kasih. Ini data Jawa Barat juga makin memprihatinkan karena zona merahnya makin bertambah juga. Ya, saya kira itu Mas Najib. Ya, siap. Baik, terima kasih Bang Ubed, Bang Chandra, dan Bapak-Bapak yang sudah bertanya tadi. Saya pikir sudah cukup ya hari ini. Saya ingin memberikan kesempatan Bang Ubed untuk memberikan closing statement sekaligus langsung memimpin doa, Bang Ubed, supaya mudah-mudahan kita semua sehat, dilindungi, dan krisis ini segera berakhir. Saya persilakan ke Bang Ubed. Ya, baik Mas Najib. Kesimpulannya, pertama bahwa cara pandang Islam dalam merespon COVID-19 itu sangat komprehensif, karena Islam meniscayakan pendekatan saintifik di dalam melihat situasi peristiwa wabah. Pendekatan saintifik itu diperintahkan oleh Allah dengan diksi yang Allah sebut sebagai ulul albab.
Laqad kana fi qasasihim ibratan lilul albab. Orang-orang yang berpikir, para periset, para peneliti, para dokter, para ilmuwan, itu harus mengambil makna berharga dari peristiwa COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, melihat ini adalah sebagai peringatan, sebagai ujian, sehingga akan mendapatkan kebahagiaan pada akhir bagi seorang mukmin, karena Allah memberikan kabar gembira bagi hamba Allah yang sabar di tengah ujian yang berat. Wabashiri sobirin. Kemudian yang ketiga, ini juga memungkinkan kita memiliki satu kesadaran bahwa peristiwa COVID-19 ini membuka ruang kemungkinan bagi hadirnya peneliti-peneliti atau ilmuwan-ilmuwan baru yang menemukan obat atau sistem imun atau imunitas yang bisa diproduksi untuk menghadapi virus corona ini. Jadi banyak ibroh yang berharga yang kita bisa respon dengan cara pandang Islam dalam melihat COVID-19. Yang kedua, cara pandang politik, kita bisa melihatnya dari sisi perilaku elit politik, seperti apa saat COVID-19 itu hadir. Dan kita sudah melihatnya semua, bahwa di awal memang elit politik kita terlalu arogan cara meresponnya, terlalu sombong melihat COVID-19 ini. Pada akhirnya kemudian Allah uji dan kemudian kita sekarang kelabakan menghadapi COVID-19 ini. Yang kedua, cara pandang kita melihat elit politik juga dengan cara pendekatan teori sistemnya David Easton tentang public policy, bagaimana public policy diproduksi di saat bencana ini. Dan public policy yang hadir di tengah-tengah kita adalah public policy yang tidak tegas atau kurang tegas. Memilih jalan yang tadi disebut oleh Pak Dr. Wawan sebagai intervensi yang kecil, bukan intervensi yang kuat. Akibatnya, virus terus menjalar kemana-mana. Itu cara pandang perspektif politik. Yang ketiga, cara pandang politik berbasis, ini cara pandangnya siapa? Foucault, Michel Foucault, tentang kekuatan ilmu pengetahuan di dalam kekuasaan politik, yang dia nulis diksi tentang biopower itu, atau biopolitik. Karena kekuasaan itu menentukan hidup matinya warga negara. Dan kekuasaan yang baik, kata Foucault, adalah kekuasaan yang kompleks, tetap bersinergi, tapi dibangun dengan ilmu pengetahuan yang kokoh. Saya kira itu beberapa kesimpulan pada sore hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Mari kita berdoa pada Allah SWT agar kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam menghadapi situasi yang berat ini. Dan Allah ajarkan melalui Rasulnya untuk doa pagi sore yang bisa menolak bala, menolak wabah, penyakit, dan sebagainya. Itu ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa safina wa karimina wa lutna wa Muhammad. Aku lihat sabi Rasulullah jema'i. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yu'afi ni'amu yu'tabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa karim wa adini sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basurina. Ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Mas. Ya, terima kasih Bang Ubed, Bapak-Bapak yang sudah ikut dalam diskusi kurang lebih 1,5 jam ini. Jangan lupa nanti kita akan ada lagi di lain kesempatan diskusi online. Rencananya nanti yang ke depan akan diumumkan melalui grup IKAYAPI. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon dibukakan pintu maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup diskusi ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mama.